Lu jual gue beli. Iya kan, mau siapapun itu. Jadi jangan coba-coba intimidasi saya dong. Pelan-pelan kita buka. Kemarin Mas Hasto sudah buka satu. Mbak Puan sudah pernah minta maaf karena melahirkan kader yang seperti itu. Saya bicara hukum, gak ganti Kapolri, omong kosong. Anda silakan lihat TikTok saya, lihat di TV Parlemen bagaimana PD Perjuangan sejak 2014 sampai 2024. Apakah semua cuma diam? Assalamualaikum guys, berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Oke guys, jadi memang dari PDI Perjuangan sudah pernah mengingatkan Pak Jokowi jauh-jauh hari, mulai santer terdengar isu 3 periode, dan bahkan mengingatkan semua petugas partai harus mematuhi ADART Partai PDI. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Sebenarnya marah banget sama Bang Deddy Sitorus itu. Cuma alhamdulillah ya, ada perubahan, jadi saya melihatnya agak ganteng dikit begitu. Nah, cuma saya ingin menyampaikan begini Bang Deddy, untuk bisa melebur sebagai bangsa, bagi kami siapapun musuh Mulyono itu, siapapun juga yang memusuhi Mulyono adalah kawan kami ya. Kalau PDIP sudah masuk dalam perjuangan, tanda barang itu akan segera kelar begitu ya. Itu harapan kami. Cuma mohon maaf, saya harus jujur ya, karena kita ini orang-orang yang insya Allah baik ya, karena ini cuma jalannya untuk melebur itu. Ada perbedaan katakanlah prinsip di antara kita, tapi hari ini siapa sangka kita bersatu. Saya ingin mengatakan begini ya, kepada ibunda kami yang tercinta Ibu Megawati, masalah ini sebenarnya nggak sulit-sulit amat itu. Gampang. Bagaimana caranya? Ada kejujuran dari pihak Megawati yang dalam hal ini PDIP untuk menyatakan secara nyata bahwa Joko Widodo adalah penjajah, penyandera, dan penjahat. Bahwa PDIP terus terang saja menyesal telah 2 periode menjadi kuda tunggangannya. Betul! Merdeka! Ya, saya kira begitu. Itu harus ada. Karena kalau tidak ada, nggak bisa. Sedangkan selama ini yang kami lihat, ya mohon maaf, masih omon-omon nih ya posisinya itu. Ya, sabar. Ya, jadi masih omon-omon. Kalau kita bicara agak serius, masih di tataran ini aja nih. Jadi jangan begitu. Seperti kata Pak Nasir lagi, bahwa jangan mengira kita sudah berada di tepi pantai. Justru kita ini masih di tengah arus ya. Sedikit lagi Pak. Namanya siapa Bu? Kurnia Pak. Kurnia. J. Satu lagi Pak. Bang Deddy, kami sudah memulai ya. Kami tidak suka dengan pemberian negara kepada Jokowi yang hampir 100 miliar dengan tidak dibantu oleh siapapun, dengan biaya sendiri. Kami bersama Aliansi Rakyat Menggugat, Aliansi Solo Bergerak, Aliansi Emak-Emak Lintas Provinsi hadir di Colomadu. Mungkin Anda sudah mengetahui ya. Ini bukan gagah-gagahan, Kami meninggalkan dapur kami apa boleh buat berhadapan dengan para aparat yang ternyata sudah siap sedia di gudang kosong di depan Colomadu ya, sudah kami buktikan. Jadi apa yang kami sampaikan ini keresahan hati kami, menurut kami bisa diatasi asal PDIP jujur maju paling depan untuk menyatakan Jokowi adalah orang yang sudah, nah berani apa enggak? Saya kira gitu aja ya. Terima kasih. Kalau soal nyali kita bisa diuji ya Pak Ibu ya. Nyali kita udah diuji dari zaman Soeharto Pak, kita nggak lahir tiba-tiba jadi anggota DPR. Kalau soal itu silakan kita berdebat sampai pagi. Lalu begini, konstitusi kita menyatakan bahwa harus ada partai politik, harus ada pemilu, ada trias politika. Kalau Anda nggak suka partai politik silakan. Karena pilihan di luar partai politik apa? Monarki, apa? Model Korea Utara, silakan Anda pilih. Lalu yang kedua, PDIP menikmati 9 tahun. Secara natural semua partai bertarung, berkontestasi untuk mendapatkan mengelola kekuasaan. Apa itu partai politik? Ya isinya rakyat. Apa bukan manusia isinya? Bukan rakyat? Iya dong. Lalu ketika kemudian menang pemilu, PD Perjuangan ada di pemerintahan, wajar nggak dapat menteri? Ya wajar. Karena sejatinya itulah tugas partai politik, supaya ideologi organisasinya, platform partainya bisa dikelola oleh pemerintahan. Dan itu dibuktikan PDI Perjuangan dengan KIP, dengan BPJS, dan seterusnya. Lalu kalau dikatakan menikmati apanya? Yang jelas dong. Hanya karena kita punya 4 menteri, masing-masing tiap periode. Emang menteri apa yang kita dapat? Menteri Hukum, Menteri Dalam Negeri, Menpan RB, Menteri Pendaya Gunaan Perempuan. Emang kita ngambil Menteri BUMN? Emang kita ngambil Menteri Perdagangan? Lah, oh nggak diminta. Bukan, nggak ada urusannya sama rakyat. Yang kita ambil itu kan yang urusannya dengan itu. Jadi kalau Anda katakan menikmati, ya memang harus menikmati. Kalau nggak, ngapain jadi partai politik? Tapi apakah dipakai untuk memperkaya diri? Silakan Anda buktikan.
Jadi kalau sekarang dikatakan seolah-olah PDIP pengen jadi pahlawan, emang siapa yang pengen jadi pahlawan? Kami berjalan, berjuang, melawan sesuai yang kami alamin. Bukan minta dianggap jadi pahlawan, nggak penting. Mengapain jadi pahlawan? Emangnya kami nggak mengalami tekanan? Emangnya saya nggak setiap saat diawasi? Gimana sih? Itu bukan untuk minta belas kasihan, enggak. Nggak perlu PDP, nggak usah, emang kenapa? Kan gitu nih urusannya. Lu jual, gue beli. Iya kan, mau siapapun itu. Jadi jangan coba-coba intimidasi saya dong. Iya kan? Baik. Ntar dulu. Saya udah jauh-jauh nih. Jadi 5 menit ya. Enggak, ya oke, saya paham. Jadi gini, ini bahasa yang sering dipakai buzzer. 9 tahun kemana aja PDIP? Seolah-olah tidak ada dinamika. Tapi apakah kita harus cengeng menceritakan bagaimana begitu banyak ketidaksetujuan, berapa kali kami dikhianati, tapi harus menahan diri sebagai partai politik, sebagai konsekuensi dari pilihan? Kan gitu, pelan-pelan kita buka. Kemarin Mas Hasto sudah buka satu. Ya, Mbak Puan sudah pernah minta maaf karena melahirkan kader yang seperti itu. Saya sudah berkali-kali ngomong, mau Anda apa lagi? Membungkuk? Ntar dulu dong. Kalau kita ikut merampok impor sana, impor gula, impor macam-macam, boleh. Kalau kita ikut main di proyek-proyek PSN, boleh kita minta maaf. Tunjukin. Nikmati itu nikmati apa? Kalau jadi menteri ya harus. Apa gunanya jadi partai politik kalau nggak jadi menteri? Lalu kemudian, apakah PD Perjuangan mampu mengadili Jokowi? Yang harus mengadili Jokowi itu hukum. Kalau PDIP sendiri emang bisa. Tadi saya sudah bilang, kalau bicara hukum nggak ganti Kapolri, omong kosong. Kan gitu. Urusannya di situ, Pak. Ibu, ya. Lalu apa yang sudah kita lakukan? Kurang apa Ibu Mega marah dan berteriak? Udah berapa kali? Anda silakan lihat TikTok saya, lihat di TV Parlemen bagaimana PD Perjuangan sejak 2014 sampai 2024. Apakah semua cuma diem? Saya kira tidak. Kecuali kurang piknik. Silakan cek di semua komisi. Silakan lihat bagaimana kemarin saya marah-marah sama Menteri Dalam Negeri, Menteri Agraria, dan itu di semua komisi. Bahkan waktu Ibu Mega jadi presiden, fraksi PDI Perjuangan minta berbeda pendapat sama Ibu Mega 3 kali. Jadi janganlah kita ini merasa paling benar gitu loh. Ya, kalau mau marah, ayo marah bareng-bareng. Mau marah sendiri-sendiri juga boleh, nggak ada masalah. Tapi nggak usah merasa paling benar deh. Kami merasa bersalah karena lahirnya Jokowi. Tapi siapa yang tahu Jokowi belok kanan? Malaikat aja tertipu, apalagi cuma gue. Yang beneran aja dong. Oke guys, jadi ini bagus kita melihatnya ini sebagai acara bertukar pikiran sebenarnya dan kritik membangun negeri, saling memperbaiki secara positif. Faktanya memang selama pemerintahan Pak Jokowi menjadi presiden, banyak kritikan pedas dari kader-kader PDIP, salah satunya Bung Deddy Sitorus, soal kebijakan-kebijakan pemerintah yang mungkin kurang pro dengan rakyat. Sebelumnya, sebenarnya Ketua DPP PDIP Puan Maharani sudah menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas perilaku kader mereka yang dinilai telah mengingkari demokrasi dan ideologi partai. Tangis Puan pun pecah ketika ia mulai menyinggung dukungan rakyat yang diberikan kepada PDIP pada periode 2014 hingga 2024 sehingga partainya menang 3 kali beruntun. Puan pun menyampaikan permohonan maaf kepada rakyat Indonesia atas kelakuan kader PDIP yang dinilai telah menyimpang. Puan terisak dan menyeka air matanya saat membacakan poin rekomendasi tersebut. Karena itu, kata dia, Rakernas 5 partai PDIP kemarin telah merekomendasikan untuk menyempurnakan sistem rekrutmen, pelatihan, kaderisasi, dan penugasan partai. Hal itu dilakukan agar tidak ada lagi kader PDIP yang melakukan penyimpangan seperti pada pemilu 2024. Ini mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.